Di jantung Pulau Jawa ada sebuah ruang yang unik banget, di mana gunung, sungai, dan lembah purba itu seolah-olah jadi satu dalam tarikan nafas kosmik. Ini tuh bukan cuma soal peta geografi loh, ini adalah jejak kesadaran manusia yang usianya tua sekali, yang terhampar di Solo Raya. Yuk kita gali sama-sama. Nah, ini pertanyaannya. Gimana ceritanya tiga elemen alam ini, Gunung Lawu, Bengawan Solo, dan Sangiran, bisa nyambung begitu dalam? Sampai-sampai bisa membentuk cara pandang spiritual masyarakat Jawa? Ini dia, misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita mulai dari titik yang pertama ya, pilar dari segitiga ini. Gunung Lawu. Ini bukan cuma gundukan tanah raksasa biasa. Buat masyarakat Jawa, Lawu itu, jauh lebih fundamental dari itu. Jadi, kuncinya tuh di sini. Lawu itu dianggap sebagai sumbu dunia, semacam tangga spiritual. Tingginya yang menjulang, kabutnya yang kadang misterius, itu semua menjadikannya tempat yang sakral. Tempat buat bersemedi, cari ketenangan batin, dan ngerasa menyatu sama semesta. Konsep ini tuh udah mengakar lama banget dalam ingatan kolektif mereka. Nah, yang keren banget, ini semua bukan cuma mitos. Bukti fisiknya ada. Di lereng Lawu, kita bisa nemuin candi sukuh, yang arsitekturnya tuh ngingetin kita sama punden berundak dari zaman prasejarah. Terus ada Candi Ceto, di mana rasanya setiap teras yang kita naikin itu membawa kita lebih tinggi secara spiritual. Dan yang paling penting, tradisi ini masih hidup sampai sekarang. Orang-orang masih datang buat tirakat. Ini nunjukin betapa kuatnya hubungan spiritual ini. Oke, dari puncak gunung, sekarang kita coba turun, kita ikuti alirannya, kita sampai di pilar kedua, Bengawan Solo. Sungai ini bukan cuma sekedar jalur air ya, dia ini ibarat urat nadi kehidupan dan jadi saksi bisu perjalanan waktu yang panjang banget. Coba deh bayangin, jauh sebelum ada peradaban modern, lembah sungai ini jadi tempatnya gajah purba Stegodon berkeliaran. Manusia purba pertama di Jawa itu ya hidupnya mengikuti aliran sungai ini. Bengawan Solo udah ngeliat semuanya, dari evolusi manusia sampai denyut kehidupan modern kita. Sungai ini kayak arsip cair dari sejarah itu sendiri. Sekarang, kita sampai di titik ketiga, titik terakhir dari segitiga kita, Sangiran. Tempat ini tuh pentingnya bukan cuma buat Indonesia, tapi buat seluruh dunia. Bisa dibilang, ini adalah arsip terlengkap tentang asal-usul manusia di Asia. 1,5 juta tahun. Coba direnungkan angkanya. Itulah rentang waktu yang tersimpan rapi di lapisan tanah Sangiran. Skala waktu yang luar biasa kan? Ini ngasih kita jendela buat ngintip perjalanan panjang spesies kita sendiri, langsung dari tanah Jawa. Dan disinilah letak kejeniusannya. Bentuk geologis Sangiran itu sendiri punya makna. Bentuknya yang kayak cekungan atau baskom itu, dalam pemahaman kuno, dianggap sebagai rahim bumi, tempat di mana kehidupan itu berasal, dilindungi, dan dibesarkan. Geografi dan simbolisme itu nyatu dengan sempurna. Oke, kita udah lihat satu-satu ya. Gunung sebagai poros langit, sungai sebagai aliran waktu, dan lembah sebagai rahim kehidupan. Sekarang, ayo kita sambungin semua titiknya dan lihat gimana mereka membentuk sebuah sistem yang utuh. Hal pertama yang harus kita pahami adalah hubungan antara ketiganya ini bukan sekedar kebetulan atau soal mistis. Ini benaran sebuah sistem geologis yang kuat dan terintegrasi. Ada hubungan sebab akibat yang sangat nyata. Gampangnya gini cara kerjanya. Gunung Lawu meletus ngeluarin material vulkanik yang subur. Terus Bengawan Solo, si sungai, bertugas jadi truk pengangkut yang membawa semua material ini ke hilir. Dan kemana material itu semua berakhir? Ya tepat di cekungan Sangiran, yang jadi tempat pengendapan sempurna yang akhirnya mengawetkan fosil-fosil selama jutaan tahun. Alam bekerja seperti satu tim yang solid. Tapi, coba kita pakai kacamata manusia purba. Buat mereka, ini bukan cuma soal proses geologis. Mereka melihat lanskap di sekitar mereka dan membaca makna di dalamnya. Mereka menerjemahkan sistem alam ini jadi sebuah sistem simbolik yang dalam banget. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas banget gimana cara mereka membaca lanskap itu. Pemandangan fisik di Solo Raya itu secara sempurna mencerminkan kosmologi 3 lapis kepercayaan Jawa. Dunia atas, tempat para dewa, yaitu puncaknya Gunung Lawu. Dunia tengah, tempat kita manusia beraktivitas, itu adalah alirannya Bengawan Solo. Dan dunia bawah, sumber kehidupan, yaitu cekungan Sangiran. Peta kosmik mereka itu tertulis langsung di atas tanah yang mereka pijak. Kalian kan? Terus apa dong pelajaran yang bisa kita ambil dari pemahaman peta kosmik kuno ini? Ternyata ada sebuah kearifan abadi yang tertanam dalam cara leluhur kita membaca pesan-pesan dari alam. Setiap elemen dari segitiga ini ngasih kita pelajaran hidup loh. Gunung ngajarin kita buat teguh sama cita-cita spiritual. Sungai ngajarin kita buat fleksibel dan terus bergerak mengikuti aliran waktu.
Dan lembah ngajarin kita buat menerima, buat selalu ingat dari mana kita berasal. Nah, inilah intinya. Bagi manusia Jawa kuno, nggak ada tuh pemisahan antara dunia luar dan dunia dalam. Pemandangan alam di sekitar mereka adalah cerminan dari struktur kesadaran mereka. Begitu juga sebaliknya. Geografi itu benar-benar membentuk cara mereka berpikir dan merasa. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau gunung, sungai, dan lembah bisa menulis cerita yang begitu dalam buat leluhur kita, coba deh sekarang Anda lihat sekeliling. Pesan apa ya yang mungkin sedang ditulis oleh alam di lingkungan Anda sendiri, yang sebenarnya lagi nunggu buat dibaca?